Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan full membahas mengenai chart dan ada beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin yang mau saya lakukan updates di video hari ini. Diikuti juga tentunya di akhir video nanti kita bakalan membahas kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,07 triliun dolar atau turun sekitar 3,24%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya hampir semuanya merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma Toncoin sekaligus menjadi top performer hari ini dengan kenaikan 0,43% ke 6,69 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke chart. Nah, pertama teman-teman, saya pengen awali dulu dari chartnya S&P 500. Nah, kalau misalnya diperhatikan dalam beberapa minggu terakhir, teman-teman, atau beberapa hari terakhir deh, kita melihat S&P 500 itu mengalami rebound yang lumayan signifikan. Itulah juga sedikit banyak yang membantu Bitcoin bisa mengalami recovery yang sangat cepat juga dan kembali menyentuh ke area 60-an ribu setelah kemarin sempat drop ke kurang lebih area 49-an ribu. Nah, tetapi teman-teman, berita buruknya adalah untuk sekarang kita kembali melihat S&P 500 kembali berada di area major resistance. Major resistance yang kita maksud di sini adalah major trendline yang telah terbentuk dari bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Yang saya expect kali ini kemungkinan akan menjadi area major resistance. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk pergerakan-pergerakan sebelumnya ya, trendline-trendline major seperti ini juga memang di-respect teman-teman. Oke, jadi setelah kita breakdown, kita selalu menjadikan area tersebut sebagai resistance sebelum pada akhirnya kita jebol lagi ke bawah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa inilah yang pasti akan terjadi, bahwa kita akan kembali membentuk lower low yang baru, tapi tentunya secara objektif kita harus katakan persentase skenario tersebut terjadi itu ada. Nah, satu-satunya hal yang bisa menginvalidasi skenario tersebut adalah apabila kita berhasil untuk close kembali di atas area 5.550 di sini dan start melakukan konsolidasi. Jika itu yang kita lihat, maka kita bisa expect akan ada semacam V-shape recovery di sini. Dan kemudian kita bisa melihat S&P kemungkinan push ke sekitaran area 6.000. Tetapi teman-teman, sebelum hal tersebut terjadi, maka kita harus mengasumsikan bahwa area major trendline di sini akan menjadi resistance. Sehingga harusnya bakalan ada selling pressure yang masuk ketika kita menyentuh ke area ini. Nah, harapannya tentunya teman-teman, ini hanya sekedar pullback. Dan kalaupun kita melanjutkan koreksi dari sini, harapannya adalah hanya sekedar konsolidasi sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Karena kalau misalnya benar S&P 500 akan masuk ke bear market dan kita akan mengalami drop yang tajam, maka akan sangat sulit juga bagi saya untuk membayangkan Bitcoin bisa tiba-tiba melawan arus dan kemudian break ke all-time high yang baru mungkin menuju ke area 100.000 dolar. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi in general biasanya pergerakan S&P 500 itu selaras gitu ya dengan pergerakan Bitcoin untuk tren jangka panjangnya gitu. Atau setidaknya midterm. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat S&P 500 itu kembali mendapatkan rejection dari sini, ya kita juga harus was-was ya melihat apa yang terjadi ke Bitcoin karena bisa saja Bitcoin juga ikutan ketarik turun. So untuk pergerakan S&P selama mungkin 1 minggu ke depan itu akan sangat penting untuk kita lihat teman-teman. Tetapi saya memang expect akan ada semacam rejection ya dari sekitaran area di sini. Kalaupun memang kita pengen breakout, setidaknya akan ada pullback dari sana. Karena kita telah breakdown dari trendline ini cukup lama, sehingga saya tidak expect bahwa ini adalah sebuah invalid breakdown atau fake out. Dan sekarang kita berada di tahap yang namanya retest.
Jadi setidaknya akan ada pullback dari sana menurut saya. Untuk kemungkinan kembali ke area 5.300-an, atau bahkan kita bisa kembali untuk membuat lower low yang baru. So, S&P 500 sebenarnya tidak memberikan semacam boost yang terlalu baik ya untuk confidence kita-kita yang merupakan investor Bitcoin. Karena sekali lagi kita melihat sepertinya S&P sedang kesulitan ya untuk maintain bullish trendnya di time frame besar. Karena kita telah berhasil untuk breakdown dari major trend line. Tetapi teman-teman, menariknya adalah dolar index itu terus mengalami pelemahan. Dan ini sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita selama beberapa waktu terakhir ya. Beberapa update terakhir saya sudah sampaikan bahwa jika kita berhasil untuk breakdown di bawah pattern ini, maka ini akan bisa jadi menjadi awal gitu ya, menjadi awal dari downtrend untuk dolar index. Dan saya masih expect bahwa downtrend ini akan berlanjut, teman-teman. Kalaupun kita bisa mendapatkan semacam relief rally dari sini, yaitu adalah sesuatu yang wajar menurut saya, tetapi trennya menurut saya masih akan bearish. Dan saya masih expect setidaknya kita akan kembali ke area 100 di sini, teman-teman. Nah, dari sini akan sangat-sangat penting untuk kita pantau. Kenapa? Karena kalau ini kita bisa jebol, maka kita bisa melihat akan ada push yang cukup dalam di dollar index, kemungkinan besar untuk kembali menyentuh ke area major trend line di angka 96 di sini. Yang kita tahu teman-teman, dollar index itu biasanya pergerakannya inverse terhadap Bitcoin. Jadi kalau misalnya trend in general untuk dollar index itu adalah bearish, maka harusnya itu bisa menjadi berita positif untuk Bitcoin. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa bull run sebelumnya, itu juga memang bertepatan dengan pelemahan dollar index. Seperti misalnya di tahun 2020 hingga 2021 pertengahan, dolar indeks itu terus mengalami pelemahan dan in general trennya itu bearish. Apa yang terjadi di Bitcoin? Kita mengalami bull run. Sama juga ceritanya kalau kita melihat di tahun 2016 hingga tahun 2018 awal. Atau at least akhir tahun 2017. Di mana pada saat itu, dolar indeks juga mengalami downtrend. Dan apa yang terjadi di Bitcoin, kita melihat ada bull run. Nah sekarang teman-teman, kita itu sedang berada di fase yang sama sebetulnya. Kita melihat in general, trend dollar index itu sebenarnya bearish gitu. Kenapa? Karena kita mengalami ada push yang cukup dalam ke bawah di sini. Itu di bulan September tahun 2022 atau akhir tahun Desember lah, akhir tahun 2022 sorry, kita katakan adalah awal dari bearish trend untuk dollar index. Itu juga menandai bottom bear market pada saat itu, teman-teman. Jadi ini sepertinya semuanya bukan kebetulan gitu ya, memang ada korelasi yang pergerakan dollar index dan juga Bitcoin. Cuma memang permasalahannya sekarang itu kita sedang berada di fase konsolidasi, teman-teman. Tapi bagi saya harusnya konsolidasi ini masih akan menghasilkan leg berikutnya ke bawah. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan sebelum-sebelumnya, dolar indeks juga memang selalu memberikan pattern yang sama ya. Ada satu push ke bawah, diikuti semacam konsolidasi, baru ada leg kedua ke bawah. Sama juga yang ini, kita mendapatkan push ke bawah, ada konsolidasi, baru leg dua ke bawah. Nah, itu juga yang saya expect terjadi di sini, teman-teman. Dan menariknya, sekarang kita juga sedang berada di area yang krusial juga, itu adalah sebuah trendline di sini, teman-teman. Yang kalau mampu kita jebol, ini lagi-lagi memperkuat tesis saya bahwa bearish trend untuk dolar indeks akan berlanjut dan kita akan setidaknya sampai ke area 100 di sini, dan saya cukup yakin kali ini kemungkinan kita bisa jebol di bawah area itu. Walaupun itu tentunya sangat prematur ya untuk kita bahas sekarang, tetapi saya mempunyai keyakinan, conviction, bahwa kita akan nyampe ke sekitaran area ini, dan itu bisa membantu Bitcoin untuk kemudian melanjutkan bull run-nya menuju ke area $100.000. Tapi sembari menunggu hal tersebut terjadi, mungkin kita masih harus tetap was-was melihat price action-nya Bitcoin, karena untuk sementara berita buruknya di Bitcoin sendiri, kita masih belum berhasil untuk reclaim area $60.000 sebagai support, teman-teman. Setelah berkali-kali kita mencoba untuk breakout dan close di atas area tersebut, selain yang ini ya teman-teman, ini hanya fake out karena candle berikutnya kita sudah kembali close di bawah area itu. Yang kita lihat berhari-hari teman-teman, kita mencoba untuk menjadikan area 60.000 ini sebagai support, tapi lagi-lagi gagal gitu ya, dan kita sekarang kembali mendapatkan rejection. Dan saya sudah sampaikan juga ini di video kemarin bahwa selama di weekly candle kita belum berhasil untuk close di atas area 60.000, maka saya expect area ini masih akan tetap menjadi resistance, teman-teman.
Sehingga setiap kali kita menyentuh ke area 60.000, itu ada peluang untuk short kalau misalnya dikasih setup. Nah, kita masih harus tetap waspada akan adanya kemungkinan kita kembali nge-retest ke area low terakhir, teman-teman, yang berada di area 52 sampai ke 50.000 dolar. Itu masih mempunyai persentase yang besar untuk terjadi, gitu ya. Jadi kita jangan sampai menutup mata akan senario tersebut. Walaupun memang kita mendapatkan ada reaksi yang sangat-sangat signifikan ketika kita menyentuh ke area itu, tapi bukan berarti koreksi yang kita lihat di sini telah usai. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya, contohnya yang ini nih. Kita mendapatkan sell off yang signifikan banget, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Kita mendapatkan ada rebound, tapi hanya untuk relief rally dan kemudian kita kembali sell off. Nah, sama juga teman-teman, kita juga tidak boleh menutup mata akan adanya potensi kita hanya sekedar mendapatkan relief rally dan kemudian kembali sell off. Senario terburuknya tentunya adalah jika kita sampai berhasil untuk jebol di bawah area 49.000 dan kemudian close daily candle di bawah area itu. Karena itu bisa menjadi bencana besar menurut saya di daily chart maupun di weekly. Karena kalau itu yang kita lihat teman-teman, maka berarti kita telah berhasil untuk break di bawah area major support 50.000 dan berarti kita harus mencari major support berikutnya yang kemungkinan terdekat ada di 40.000 atau bahkan di sekitaran area 30.000 dolar. Oke, jadi itu adalah salah satu yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman, bahwa untuk teman-teman yang mainnya di spot, ya mungkin kalian tidak perlu terlalu khawatir kalau memang kalian mempunyai time frame yang panjang gitu, memang niatan dari awalnya mau invest sampai bertahun-tahun ke depan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang trader mendadak investor, nah itu yang berbahaya. Kalian maunya trading, tapi mendadak menjadi investor karena kalian sedang sangkut. Apalagi pakai leverage. Nah, itu yang saya pengen wanti-wanti gitu. Kalian harus tahu bahwa ada aja senario atau persentase di mana senario kita break di bawah area 50.000 itu terjadi. Walaupun menurut saya pribadi sekali lagi, persentasenya belum besar untuk sekarang. Tapi ada persentase senario tersebut bisa terjadi. Jadi untuk memprotek diri kalian, teman-teman, please sebisa mungkin pakailah risk management yang baik ketika kalian trading. Oke? So, teman-teman, apa yang terjadi di time frame kecil, ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, gitu ya. Bahwa di video kemarin saya katakan, teman-teman, kita melihat ada berita baik bahwa kita melakukan semacam konsolidasi lah. Setelah berhasil untuk breakout dari trendline yang kemarin kita lihat modelannya seperti ini. Oke. Ini adalah trendline-nya. Kenapa? Karena ada satu titik sentuh di sini dan juga di sini. Ya kan? Kita telah berhasil untuk breakout dari area tersebut. Dan kemudian teman-teman, kita melakukan konsolidasi di atas area itu. Yang saya sampaikan di video kemarin, harusnya merupakan berita yang baik. Karena ini berarti kita bisa expect Bitcoin untuk setidaknya ketika breakout kembali nge-retest ke area 62 ribuan. Tapi pada kenyataannya teman-teman, kita hanya berhasil nyampe ke 61.800 dan kemudian sell off. Sangat kencang sell off-nya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, hanya dalam kurun waktu 2 jam kita drop kurang lebih 5%. Dan saya harus akui bahwa analisa yang kemarin saya lakukan itu salah. Dan saya secara pribadi juga memang setup yang kemarin loss. Tapi apakah itu berarti saya kehilangan banyak sekali uang dari portofolio saya? Ya jawabannya enggak teman-teman, karena saya selalu menerapkan risk management yang baik. Sekali lagi, ini bukan perlombaan seberapa banyak teman-teman bisa benar menebak ya pergerakan market, tapi lebih kepada bagaimana cara kalian disiplin memanage resiko kalian dan disiplin untuk mencari setup dengan risk to reward ratio yang baik. Selama itu kalian terapkan, kalian tidak perlu benar terlalu banyak kali. Dari 10 kali, kalian hanya benar 5 kali, itu sudah lebih dari cukup untuk kalian bisa profitable in the long term. Oke?
Nah, teman-teman, lalu apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi? Nah, kalau misalnya bicara soal time frame kecil, teman-teman, maka ya kita masih tetap harus skeptis dan tetap harus waspada akan adanya koreksi lanjutan dari apa yang sudah kita lihat kemarin. Karena sell off yang kemarin kita lihat itu sangat-sangat impulsif, teman-teman. Sehingga bagi saya, short term, ya kemungkinan kita akan melihat mungkin ada semacam pullback ke atas. Tapi hanya untuk kemudian kita kembali ngeretes ke sekitaran area 57.000 sampai 56.500-an, kurang lebih di area range ini. Karena saya cukup meyakini bahwa area ini terdapat banyak sekali titik likuidasi ya teman-teman. Terlebih lagi sekarang kita sudah dekat sekali dengan area itu. Saya rasa market maker akan mencoba untuk dapat mendorong harga sampai ke area tersebut. Sebelum kalau misalnya memang kita mau reverse dari sana, itu bisa kita lakukan setelah kita jebol di bawah area low terakhir di 57.700. Nah, yang kita tidak kehendaki adalah jika kita sampai berhasil untuk break di bawah area 56.500 di sini dan start mendapatkan konsolidasi, teman-teman, maka kita sudah harus bersiap untuk mengalami semacam sell-off berikutnya menurut saya. Dan kita bisa kembali ke area 52 atau bahkan 50.000 dolar sebagai area major supportnya lagi. Menurut saya akan sangat penting bagi Bitcoin untuk bisa kembali mendapatkan buying pressure ketika menyentuh ke area yang saya tandai di sini. Dan jika memang ada, teman-teman, jika memang ada reaksi dari sana, dan kemudian kita dikasih reversal pattern dari sini, saya masih akan tetap manfaatkan untuk peluang long, teman-teman. Apakah itu dalam bentuk pattern reversal di sini, ataukah kita mendapatkan adanya reaksi yang signifikan, artinya ada rebound yang sangat kencang ke atas, kemudian diikuti ada bullish continuation pattern, apakah itu dalam bentuk bull flag atau semacam ascending triangle seperti ini, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas, itu yang akan saya manfaatkan kembali untuk mendekatkan ke area 60.000 dolar. Jadi kalau sebelum kita menyentuh ke area tersebut, ya saya masih akan stay away from the market terlebih dahulu, teman-teman. Menurut saya tidak worth it untuk trade di pertengahan area ini, gitu ya. Ini adalah gray area. Saya secara pribadi masih akan tetap prefer untuk menunggu Bitcoin antara kembali menyentuh ke area ini untuk mencari peluang untuk short, ataukah saya membeli ketika saya dikasih serap di sekitaran area 57 sampai 56.500. Pergerakan dalam beberapa hari terakhir terlihat sangat choppy, teman-teman. Ini bukan saat yang tepat untuk terlalu agresif masuk ke sebuah trade. Jadi pastikan kalian telah menemukan serap sesuai dengan kehendak kalian, baru kalian masuk. Kesimpulannya, untuk short term, kita bakalan, ini menurut saya opini saya pribadi ya teman-teman, kita akan mendapatkan sedikit konsolidasi atau relief rally ke atas. Kemudian kita lanjut sell off menuju ke area 57-an ribu, dan dari sana kita bisa melihat ada semacam rebound yang signifikan. Karena untuk sementara sebenarnya kalau kita zoom out ke time frame yang besar, teman-teman, apa yang kita lihat di sini itu masih berpotensi menjadi sebuah impulsive move, corrective move, dilanjutkan dengan impulsive move. Nah, kali ini kalau misalnya kita memang benar break di bawah area low terakhir, itu berpotensi membentuk bull flag. Dan itu bisa menjadi salah satu setup berikutnya untuk teman-teman yang mungkin mencari peluang untuk swing long. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.